Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabih amma ba'd. Kita lanjutkan kitab Syama'il Muhammadiyah. Kita masuk di bab pakaiannya Rasulullah. Langsung saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang apa ma. Fi libasi Rasulillah, di dalam pakaiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku hadasana Muhammad bin Humaidin Ar-Razi. Qol hadasana Al-Fadl ibnu Musa wa Abu Tumailah, dan Abu Tumailah wa Zaidu bin Hubab an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamah. Ini istrinya Rasulullah. Qalat, berkata sapa Ummu Salamah, karena ada iku ahabbas siyabi, lebih menyenangkannya pakaian, ila Rasulillah, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa al-qamisu, baju gamis. Jadi baju yang paling disenangi oleh Rasulullah adalah baju gamis. Ya, itu ada juga hal-hal yang perlu dipertimbangkan di sini ya. Memang benar, memang hadisnya sahih bahwa yang disukai oleh Rasulullah adalah baju gamis. Cuman kadang kita itu hidup di lingkungan yang tidak mendukung. Kalau kita hidup di Arab sana, kebiasaan orang memang pakai baju gamis dan warnanya putih. Tapi kalau seperti di Indonesia ini ada yang perlu dipertimbangkan, karena secara lahiriah benar seseorang itu pakai baju gamis, tapi kenaikan dalil pakaian suhroh. Nah, pakaian suhroh itu ya pakaian yang tidak umum dipakai di suatu tempat untuk semacam identitas. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Aku mau pakai baju gamis misalkan, biar dianggap ulama, nah, biar dianggap kiai, atau biar dianggap ustadz, biar dianggap orang suci, biar dianggap lah, itu perlu diwaspadai ya, perlu diwaspadai. Karena dengan gamis di lingkungan seperti Indonesia ini masih ada kesan gimana gitu loh. Nah, kalau gamis di Arab itu yes pakaian biasa dan orang pakai itu.
mau sopir bis, mau sopir angkot, mau pedagang kaki lima, ya semuanya pakai gamis. Nah, kalau di sana pakai gamis, ya insya Allah terhindar dari yang namanya riya, sum'ah, ya tidak kenaan dalil pakaian suhroh. Nah, itu kalau di sini ya perlu ditata ulang niatnya. Apa ndak boleh pakai gamis? Ya boleh, boleh. Cuma itu tadi niatnya harus betul-betul ditata ulang, jangan sampai ada niat-niat tertentu. Itu saja. Hadasana Ali bin Hujrin qala dasana Al-Fadl bin Musa an Abdil Mukmin bin Khalidin an Abdillah bin Buraidah an Ummi Salamah qalat berkata sapa Ummu Salamah karena ada iku ahabbas siap lebih menyenangkannya pakaian ila Rasulillah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam apa al-qamisu baju gamis. Nah, tuh. Hadasana Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi, orang Baghdad. Qala hadasana Abu Tumailah an Abdil Mukmin bin Khalid an Abdillah bin Buraidah an ummihi dari ibunya Abdillah bin Buraidah an Ummi Salamah dari Ummu Salamah. Jadi kalau sanad di atas itu Abdillah bin Buraidah langsung dari Ummu Salamah. Tapi kalau yang hadis bawah ini dari Abdillah bin Buraidah dari ibunya dulu, baru dari Ummu Salamah. Ya isi hadisnya sama. Qalat berkata sapa Ummu Salamah. Jadi kemungkinan dua-duanya benar ya bisa. Karena ada iku ahabbas siap lebih menyenangkannya pakaian ila Rasulillah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu yang memakai sapa Rasul pada pakaian apa al-qamisu baju gamis. Nah, itu baju gamis. Qala berkata sapa Abu Isa Imam Tirmidzi hakadha demikianlah qala berkata sapa Ziyad ibnu Ayyub. Ya, seperti ini Ziyad bin Ayyub mengatakan ya, fi hadisihi di dalam hadisnya, yaitu an Abdillah ibni Buraidah an ummihi dari ibunya an Ummu Salamah. Nah gitu ya, sudah kita bahas tadi. Jadi kalau sanad dari Ziyad bin Ayyub jadi Abdullah bin Buraidah itu tidak mendengar langsung dari Ummu Salamah, tapi lewat perantara ibunya. Wahakada dan demikian juga rawa meriwayatkan sopo ghairu wahidin selain satu orang. Ya seperti itu juga banyak orang meriwayatkan. Jadi lewat perantara ibunya dulu baru ke Ummu Salamah. An Abi Tumailah dari Abi Tumailah misla riwayati Ziyad bin Ayyub seperti riwayatnya Ziyad bin Ayyub. Wa Abu Tumailah dan utawi Abu Tumailah. Abu Tumailah itu namanya adalah saya ulang, wa Abu Tumailah dan
utawi Abi Tumailah iku yazidu menambah sapa Abu Tumailah fi hadzal hadis di dalam ini hadis menambah an ummihi dari ibunya Abdullah bin Buraidah. Wahwa dan utawi sanad yang ada tambahan ibu itu tadi iku asohu lebih sahih, lebih sahih. Walaupun dua-duanya ada kemungkinan benar. Ya. Nah, contohnya begini contoh. Misalnya ibunya Abdullah bin Buraidah itu berkunjung ke Ummu Salamah misalnya loh ya. Waktu itu Abdullah bin Buraidah diajak dan masih kecil, gitu kan? Masih kecil. Lah kecilnya ya sudah umur 6 tahun gitulah, 6 tahun. Lah Ummu Salamah ngobrol sama ibunya Abdullah itu. Lah Abdullah ikut nimbrung di situ dan diingat sampai besar. Lah kalau seperti itu ya bisa sanadnya dilangsung itu bisa. Jadi Abdullah bin Buraidah langsung ke Ummu Salamah. Atau kemungkinan ya itu tadi Abdullah bin Buraidah diceritai oleh ibunya dari Ummu Salamah. Atau kemungkinan yang ketiga, dengar langsung ya pernah, kemudian setelah besar diceritai lagi oleh ibunya, itu juga bisa. Itu juga bisa. Ya kan? Jadi ya umur 6 tahun, 7 tahun itu kan umpama ada orang dewasa ngomong dia nimbrung itu kan ya sudah paham lah. Sudah paham. Saya usia segitu dulu ya suka nimbrung gitu ya. Kelihatannya main-main tapi ya wis. Ya krungu lah omongannya wong gede-gede. Hadasana Abdullah bin Muhammad bin al-Hajjaj qala hadasana Mu'ad bin Hisam qala dasani berceritani padaku Mu'ad sapa abi bapakku yaitu Hisam an Budel yakni menghendaki sapa bapak atau Hisam ibna Maisarah pada ibna Maisarah al-Uqaili an Sahri bin Khausab dari Sahar bin Khausab an Asma binti Yazid qalat berkata sapa Asma karena ada apa kummu komisi Rasulillah. Kum itu lobang pakaian itu. Jadi lobang pakaian ya untuk masuknya tangan ya. Kepala juga ini. Jadi kum ini bisa ini kum lobangnya ini. Komisi Rasulillah lobang pakaiannya ya lobang pakaian gamisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iku ilar rusyi sampai pergelangan tangan berarti ya lengan panjang ya, lengannya itu panjang karena sampai ini pergelangan tangan ini lubangnya itu gamisnya Rasulullah segitu itu. Hadasana Abu Amr Al-Husain bin Quraisy qala dasana Abu Nu'aim qala dasana Zuhair an Urwata bin Abdullah bin Qusair an Muawiyah bin Qurrah an Abih dari bapaknya Muawiyah yaitu Qurrah. Qala berkata sapa bapak Ata itu datang aku Rasulullah pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam fi rohtin di dalam
kelompok orang atau segolongan. Min Muzainata, dari Muzainah. Ya, Muzainah itu ya semacam kabilah, itu semacam suku Arab, ya, Muzainah. Ada Juhainah, ada Muzainah, macam-macam namanya. Linubayi'ahu, agar berbaiat kami pada Rasul. Jadi zaman dulu kan modelnya seperti itu. Jadi kalau ada suatu kaum, suatu suku, itu kalau kepala sukunya menyatakan Islam, ya sudah, itu anak buahnya itu biasanya juga menyatakan masuk Islam. Kemudian mereka akan mengutus delegasi. Utus delegasi, ya delegasi. Beberapa orang untuk sowan pada Rasulullah, berbaiat, ya sekaligus mewakili baiat kaumnya itu. Ya, mewakili baiat kaumnya yang tidak ikut. Nah, Qurrah itu termasuk golongan yang ikut mewakili kaumnya, yaitu kaum Muzainah, berbaiat kepada Rasulullah, datang ke Madinah. Wa inna qamisahu, dan sesungguhnya baju gamisnya Rasul waktu itu, lamut lakun, niscaya dilepas kancingnya. Jadi mutlakun itu dilepas kancing bajunya. Auqala, atau berkata sopo Abih atau Qurrah, lafadznya zirru komisihi, utawi kancing baju gamisnya Rasul iku mutlakun, dilepas, ya dilepas. Ya baju gamisnya masih dipakai, tapi kancing bajunya itu tidak dikancingkan. Qala, berkata sopo Qurrah atau Abi, Fatqoltu, maka memasukkan aku, yati, pada tanganku, fi jaibi komisihi, di dalam kerah baju gamisnya Rasul. Kerah baju ini kerah baju ini, ya. Famasastu, maka menyentuh aku al-khotam. Al-khotam itu pada cap atau stempel kenabian yang ada di antara dua tulang belikatnya Rasulullah. Ya, Rasulullah memang ya sebebas itu, santai, ya. Dan orang-orang yang menyatakan masuk Islam itu juga memang pengen melihat, karena para nabi itu ditandai dengan stempel kenabian di antara tulang belikatnya itu. Dia pengen membuktikan bener ndak itu ada benjolan di situ, dan ternyata betul. Cuma dalam bab ini yang dibahas ya baju gamisnya Rasulullah, ya. Jadi kita tidak perlu bahas panjang-panjang gitu ya. Yes. Intinya beliau suka baju gamis. Atasana Abdu bin Humaidin qala atasana Muhammad bin Fadl la hadasana Hamad bin Salamata an Habib bin Syahid anil Hasani an Anasi bin Malikin
Anan nabiya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kharaja keluar sapa nabi. Wahwa dan utawi nabi iku yattaqiu itu bersandar sapa nabi ala Usamah tabni Zaidin atas Usamah bin Zaid. Ini Usamah bin Zaid bin Harisah ya. Jadi Zaid bin Harisah itu kan anak angkatnya Rasulullah, punya anak namanya Usamah. Jadi Nabi keluar bersandar atas Usamah. Alaihi iku atas Nabi saubun utawi pakaian kitriyun yang model kitri ya. Model kitri itu ya made in Kitri itu loh. Kitri itu ya suatu daerah di Arab sana, model Kitri. Atau Al-Kitri itu adalah suatu pakaian yang ya sebenarnya bagus. Ya, yang bagus ya. Yang itu diimpor dari Bahrain. Dari Bahrain. Ada ya yang menjelaskan seperti itu. Qad tawas saha sungguh berkerudung sapa Nabi bihi dengan saubun kitri itu. Fasolah maka ngimami sholat sopo Nabi bihim terhadap mereka. Jadi dipakai ya, sambil dikerudungkan untuk nutupi kepala itu. Ya pernah juga pakai pakaian seperti itu juga pernah. Ya pakai pakaian impor ya boleh, silahkan. Ini saub kitri ini juga ada yang mengatakan dari daerah Kitri, ada yang bilang itu dari Bahrain dan lain-lain. Kalau dibaca sarahnya ya macam-macam. Waqala dan berkata sapa Abdu bin Humaid. Qala berkata sapa Muhammad bin Fadl. Sa'alani bertanya nih padaku sapa Yahya bin Ma'in an hadzal hadis tentang ini hadis awalama jalasa pada pertama kalinya apa-apa yang duduk sapa Yahya ilaya padaku. Jadi Muhammad bin Fadl mengatakan, jadi Yahya bin Ma'in itu pertama kali duduk ngaji dengan aku, itu pertama kali ya tanya tentang hadis ini. Fakultu maka berkata aku Muhammad bin Fadl, hadasana bercerita pada kami sapa Hamad bin Salamah. Lalu aku jawab, aku dapat hadis ini, aku diceritai oleh Hamad bin Salamah. Itu. Jadi dijawab dengan hafalan. Oh hadis ini aku dulu dapat dari Hamad bin Salamah. Faqala maka berkata sapa Yahya bin Ma'in, laukana seandainya ada apa hadis iku min kitabika dari kitabmu, dari bukumu, oh tentu lebih baik. Jadi seandainya engkau bercerita hadis ini selain dari hafalan engkau, mbok yao ya juga dengan kitab engkau, kan gitu kan. Kalau istilah mustalah hadis kan orang yang dobit itu kan bisa dobit dari hafalannya ya,
juga bisa dobit dari tulisannya. Ya, syukur-syukur dua-duanya itu hebat itu. Tulisannya ya ada, hafalannya ya kuat, itu top itu. Lah Yahya bin Ma'in itu nuntut seperti itu. Seandainya kitab engkau ada terus jenengan bacakan ke saya, wah itu lebih istimewa. Fakumtu maka berdiri aku Muhammad bin Fadl li ukhrija agar mengeluarkan aku kitabi pada kitabku atau catatanku. Nah, dia ngomong seperti itu, aku mau berdiri, aku mau ambil kitabku itu, mau tak bacakan ke dia. Lah kok Pakobado maka menggenggam sopo Yahya bin Ma'in ala saubi atas pakaianku. Lah kok aku itu tidak boleh berdiri. Jadi pakaianku dipegang terus aku tidak boleh ngambil kitab. Tumakola kemudian berkata sopo Yahya bin Ma'in, amlihi membacakanlah kamu atau mendiktelah kamu pada hadis alaya atas saya, anu aja yes, tidak usah baca kitab, langsung jenengan bacakan ke saya saja. Pak ini maka sesungguhnya saya iku akhofu khawatir saya Allah alkoka jika tidak ketemu saya kepada engkau. Nah nanti kalau jenengan pergi ngambil kitab, ngambil hadis jenengan, kita nggak bisa ketemu lagi. Saya khawatir gitu kan? Ya, ya langsung jenengan baca aja. Saya khawatir nanti kita nggak ketemu lagi. Ya maklum zaman dulu ya ndak ada telepon, ndak ada WhatsApp, tidak ada macam-macam itu. Kala berkata sopo Muhammad bin Fadl, Pak amlaituhu maka membacakan aku pada hadis alaihi atas Yahya bin Ma'in. Yes, tak bacakan gitu. Summa kemudian, nah, kata summa itu menunjukkan ini di lain waktu. Entah sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian, itu pokoknya di lain waktu. Ahraj itu mengeluarkan aku kitabi pada catatanku. Fakorok itu maka membaca aku alaihi atas Yahya bin Ma'in. Terus di kesempatan yang lain, pas aku ketemu dia, aku juga membawa buku catatanku yang berisi hadis itu, ya tak bacakan ke dia. Itu. Jadi Yahya bin Ma'in itu dengar hadis ini dari Muhammad bin Fadl itu setidaknya 2 kali. Pertama itu dengan hafalannya Muhammad bin Fadl, yang kedua dengan dibacakan oleh Muhammad bin Fadl. Hadatsana Suwaid bin Nasrin, qala hadatsana Abdullah bin Mubarak an Sa'id bin Iyas al-Jurairi an Abi Natrah an Abi Sa'id al-Khudri, qala berkata sapa Abu Sa'id, karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzas tajadda, ketika bahasa Jawanya itu nganyari, memakai pakaian baru, asal kata jadid itu kan baru. Jadi ketika Rasulullah itu memakai pakaian baru, sauban pada pakaian, samahu maka menyebut sopo Rasul hu pada saub bismihi dengan namanya saub. Ada kalanya imamatan, surban, atau komison baju gamis, au ridaan
atau ya ridha itu ya pakaian atas, ya selimut. Jadi ada izar, ada ridha. Kalau izar itu pakaian bawah, ya semacam sarung gitu kan. Kalau ridha itu pakaian atas, atasan. Nah, yes, oleh Rasulullah disebut apa namanya. Tuma kemudian yakulu bersabda siapa Nabi, ya mengucapkan rasa bersyukur. Allahumma ya Allah, laka iku bagi engkau alhamdu utawi segala puji. Kama kasau tanihi sebagaimana telah memberi pakaian engkau ni padaku hi pada pakaian. Jadi sebagaimana engkau memberi kepada saya pakaian ini. Rasulullah ya seneng bisa memakai pakaian baru, itu seneng, beliau seneng. Saking senengnya itu ya yes, memujinya pada Allah itu setara dengan rasa senangnya itu. As'aluka minta saya kepada engkau Allah khairahu pada kebaikannya pakaian, wa khairoma dan pada baiknya apa-apa suni'a yang dibuat opoma lahu untuk pakaian. Jadi saya minta kebaikannya pakaian ini. Ya pakaian itu ya digunakan untuk sholat, untuk ibadah, ya bisa untuk nutup aurat, macam-macam. Dan baiknya apa-apa yang dibuat untuk pakaian itu. Ya segala sesuatu yang dibuat yang nanti akan terkait dengan pakaian itu. Jadi pakaiannya ya baik nanti untuk hal-hal yang baik juga. Wa a'udzu dan minta perlindungan saya bika pada engkau min syarihi dari kejelekannya pakaian. Wasarima dan sejelek-jeleknya apa-apa suni'a yang dibuat opoma lahu bagi pakaian. Atau dibalik juga bisa kok ini. Ma apa-apa suni'a yang dibuat opo pakaian lahu bagi ma. Itu. Yang tadi juga ma suni'a lahu khairoma suni'a tadi juga bisa dibalik. Apa-apa suni'a yang dibuat opo pakaian lahu untuk ma. Jadi jangan sampai pakaian itu ternyata ditakdirkan untuk perbuatan-perbuatan yang sifatnya maksiat. Perbuatan-perbuatan yang sifatnya maksiat. Hadasana Hisam bin Yunus al-Kufi, qala hadasana al-Qasim bin Malik al-Muzani, an Jurairi, an Abi Nadrah, an Abi Sa'id al-Khudri, an Abi Hurairah, anin Nabi, ya, anin Nabi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nahwahu semisal hadis di atas. Semisal hadisnya sama-sama muridnya Jurairi, yaitu Abdullah bin Mubarak. Nahwahu semisal hadisnya Abdullah bin Mubarak. Jadi Qasim bin Malik al-Muzani ini tingkatan sanatnya sama dengan Abdullah bin Mubarak, karena sama-sama muridnya ini Sa'id bin Iyas al-Jurairi. Hadasana Muhammad bin Basar qala hadasana Mu'ad bin Hisam.
Qala berkata sapa Mu'ad, dasani bercerita ni padaku sapa abi bapakku, an Qatadah dari Qatadah, an Anasi bin Malikin, qala berkata Anas. Karena ada iku ahabas siyam lebih menyenangkannya pakaian ila Rasulillah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yal basuhu yang memakai sapa Rasul pada pakaian apa al-kibaroh, pakaian kibaroh. Jadi kibaroh itu ya sejenis selimut, ya sejenis selimut yang berasal dari Yaman, yang ada jahitan-jahitan merahnya gitu. Bahkan ada yang mengatakan itu pakaian terbaik waktu itu karena dibuat dari kain katun, dari kapas. Ada juga yang menjelaskan secara umum warnanya itu hijau, walaupun ada jahitan-jahitan merahnya itu, tapi itu warnanya hijau. Dan kibaroh ini pakaian warna hijau itu dianggap pakaiannya ahli surga. Pakaiannya ahli surga. Ya kalau jenengan ngimpi misalnya ketemu kawan jenengan ya waktu di dunia juga solih atau solihat, ya secara lahiriah ya ibadahnya bagus, ya kemungkinan besar matinya kok ya kelihatannya ya husnul khotimah, kan. Terus jenengan mimpi dia pakai pakaian hijau, ya itu bisa diartikan dia masuk surga, itu bisa gitu. Ya. Seperti ada riwayat kalau tidak salah ada yang mimpi ketemu Warokoh bin Naufal. Saya lupa itu Nabi sendiri atau orang lain. Warokoh bin Naufal yang pakai pakaian hijau, oleh Nabi ditafsiri ya, masuk surga itu. Warokoh bin Naufal masih saudaranya Khadijah yang saat Rasulullah gemeter habis dari Gua Hira itu digelut sama malaikat. Dia mengatakan layakti rajulun bimislima jita bihi ila udhiya, atau ada riwayat udhiya. Jadi tidak datang seorang laki-laki yang membawa seperti apa yang kamu bawa ini Muhammad, kecuali dia disakiti atau dimusuhi. Artinya yes delok neh kowe kok diusir kok teko Mekah kan. Itu. Enggak lama kemudian kan Warokoh bin Naufal kan meninggal. Dia ahli Injil waktu itu. Ahli Injil. Kisahnya ada di Bukhari. Di Sahih Bukhari ada. Hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abdul Razak qala hadatsana Sufyan. An Auni bin Abi Juhaifah an Abi, dari bapaknya Aun, berarti Abi Juhaifah. Qala berkata sopo Abi Juhaifah, Ra'a itu melihat aku an Nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi dan iku atas Nabi kulatun utawi pakaian. Kalau kulah itu pasti satu setel, atasan dan bawahan itu kulah. Khamro yang berwarna merah itu bukan merah polos, merah seperti kaos partai,
tertentu itu tidak. Jadi ada benang-benang merah di kain tersebut gitu loh, bukan kok merah-merah menyala seperti kaos partai, itu bukan. Jadi khamrok yang merah ini berasal dari Yaman. Aku itu pernah melihat Rasulullah itu memakai pakaian atasan dan bawahan yaitu kulah, warnanya ya merah, kemerah-merahan gitu. Kani seakan-akan sesungguhnya aku angduru melihat aku. Ila bariki sakoihi atas putihnya. Barik itu kan maknanya kilat sebenarnya. Tapi ya masa kilat ya enggak. Jadi putihnya gitu aja. Dua betisnya Nabi. Berarti betisnya kelihatan ya. Berarti di atas mata kaki. Ya kan? Nah, di atas mata kaki berarti. Betisnya kelihatan. Jadi ka'ani angduru itu artinya adalah walaupun aku melihatnya itu sudah lama, tapi sampai sekarang itu aku masih ingat dengan jelas. Ya, aku masih ingat dengan jelas. Jadi seolah-olah aku melihat itu artinya bukan kok hanya sekedar seolah-olah, tapi artinya memang sampai sekarang aku masih ingat itu. Putihnya, betisnya Nabi, walaupun aku melihatnya itu sudah lama. Itu. Kala berkata sapa Sufyanu Sufyan, urahu diperlihatkan aku pada kulah atau punya prasangka aku pada kulah hibarotan pakaian hibaroh. Ya dalam konteks hadis ini aku punya anggapan, punya prasangka bahwa yang dimaksud oleh Abi Juhaifah itu ya pakaian hibaroh itu. Hadatsana Ali bin Khosram qala hadatsana Isa bin Yunus an Israila an Abi Ishaq anil Barok bin Azib qala berkata Barok, Maro'a itu tidak pernah melihat aku ahadan pada seorang pun minanas dari manusia ahsana yang lebih bagus ya, yang lebih mempesona ya. Fi khulatin di dalam pakaian hamro yang merah ya, seperti sudah dijelaskan di hadis sebelumnya. Min Rasulillah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sama-sama pakai khulah hamro, jadi pakaian yang warna merah itu, yang paling mempesona, yang paling ganteng itu yes Rasulullah itu, yes. Yang lain tidak ada. Jadi walaupun dengan busana yang sama, pakaian yang sama, tetap yang istimewa adalah Rasulullah. In bahwasanya kanat ada opo jumatuhu rambut panjangnya Rasulullah iku latat ribu nisaya mengenai opo rambut panjang koriban pada dekat min mangkibaihi dari dua pundaknya Rasul. Jadi rambut panjangnya itu bisa menyentuh hampir di pundaknya. Jadi menyentuh hampir di pundaknya. Jadi kalau yang bagian atas ini nutupi daun telinga gitu kan. Kalau yang bagian belakang ini hampir mengenai pundak. Terus sudah bolak-balik dijelaskan gitu ya di hadis-hadis sebelumnya. Hadatsana Muhammad bin Basar qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi. Qala berkata sapa Abdurrahman. Hadatsana Ubaidullah bin Iyad an abih dari bapaknya. Jadi dari bapaknya
Ubaidullah yaitu Iyad. An Abi Rismah, dari Abi Rismah. Qala berkata sapa Abi Rismah, Ra'aitu aku melihat an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi dan iku atas Nabi burdani dua selimut ya. Ahdoroni yang hijau keduanya. Jadi tidak selalu memakai pakaian putih itu ya ndak, kan? Ada kalanya hijau, ada kalanya warna yang kemerah-merahan, ada kalanya hitam. Gitu. Sorbannya Nabi itu hitam. Hadasana Qutaibatu bin Sa'id. Hadasana Bisru binul Mufaddal an Abdillah bin Utsman bin Khutam an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas qala berkata Ibnu Abbas. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum menetapilah kalian. Ini isim fi'il amr. Jadi perintah yang lebih tegas dari biasanya lah. Bil bayat dengan warna putih. Minathiyabi dari pakaian. Liyal bisa agar memakai pada pakaian putih. Sopo ahya hukum orang-orang yang masih hidup kalian. Wakafinu dan mengkafanilah kalian biha di dalam pakaian putih. Mau takum pada orang-orang yang sudah mati kalian. Ya. Kalau ada, misalnya jenazah dikafani dengan batik itu ya boleh sebenarnya. Ya, dikafani dengan kain batik atau kain apa ya boleh. Cuma kalau sekarang ya ora umum. Dipikir kayak apa ae. Fa'inaha maka sesungguhnya pakaian putih iku min khairi syabikum dari lebih baiknya pakaian kalian. Dasana Muhammad bin Basar qala dasana Abdurrahman bin Mahdi. Qala dasana Sufyan an Habib bin Abi Thabit an Maimun bin Abi Sabib an Samurah bin Jundab. Bisa jundab ya sak karepe sampean ngono ae. Bisa jundab Kala berkata sapa Samurah, kala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbasu memakai pakaianlah kalian albayat pada yang berwarna putih. Fa'inaha maka sesungguhnya warna putih iku adhar lebih suci, watayab dan lebih baik, ya, lebih baik. Karena kotor dikit itu sudah kelihatan untuk segera dicuci lagi. Ya, itu lebih suci, ya lebih baik daripada hitam itu kotor nggak kelihatan. Ya ndak terasa ternyata sudah dipakai lama, wes ambune nggak karu-karuan gitu kan. Kalau putih itu kotor dikit kelihatan, pasti nanti segera dicuci, segera dibersihkan gitu. Wakafinu dan mengkafanilah kalian biha di dalam pakaian putih mau takum pada orang mati kalian. Kalau ada, ya kalau ada pakaian putihnya juga kalau ada orang matinya. Hadasana Ahmad bin Manik qala hadasana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah qala hadasana Abi an Mus'ab bin Saibah an Sofiyah binti Saibah an Aisyah dari Aisyah. Qalat berkata sapa Aisyah, Kharaja keluar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data godatin di suatu pagi. Adem-adem itu ya, pagi.
Wa alaihi dan iku atas Nabi mirtun utawi selimut. Mirtun bimakna kisaun, selimut. Min sa'arin dari bulu. Aswad yang berwarna hitam. Nah, pagi-pagi dingin-dingin selimutan. Jadi pakai pakaian hitam ya juga boleh. Jangan nanti dianggap wah pengikut setan itu ya, jangan ya. Nggak perlu seperti itu. Nabi juga pernah pakai pakaian yang hitam ya pernah. Jadi orang yang suka kaos hitam, baju hitam itu juga jangan dicurigai aneh-aneh. Ya, Nabi juga pernah pakai baju hitam juga pernah. Wah, ini pakai pakaian hitam terus ini, wah ini wali setan misalnya, ngomongannya ngawur, ya kan? Kalau putih itu wali Allah, kalau hitam wali setan, itu omongan ngawur. Ya, ngawur. Jadi kalau pakaian putih itu sunnah Nabi, pakaian hitam ya sunnah Nabi juga. Yang hijau sunnah Nabi juga. Yang kemerah-merahan ya sunnah Nabi juga. Wes santai loh. Nanti pakai baju putih, lama dipakai, tahu-tahu warnanya coklat yang gitu. Ya kan? Karena sudah mulai usang kan. Hadasana Yusuf bin Isa, qala hadasana Waqi', qala hadasana Yunus bin Abi Ishaq, an Abi Anisakbi, an Urwata bin Mughirah bin Syu'bah, an Abi dari bapaknya Urwah yaitu Mughirah bin Syu'bah. Ana Nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikulah bisa memakai sopo Nabi jubatan pada suatu jubah arumiyah yang buatan Romawi. Doi kotal kumaini yang sempit dua lubang tangannya. Jadi dua lubang yang ini yang di tangan ini itu sempit. Ya Nabi juga pakai pakaian impor nama juga pakai pakaian impor. Nah, ini pakai jubah yang mode Romawi. Ya tidak ada masalah juga. Yang penting bukan pakaian suhroh. Ini perlu diperhatikan. Pakaian suhroh itu tadi ngane-nganei, terus pakaian yang untuk menunjukkan apa status sosial. Kalau orang kaya itu harus pakai pakaian ini, ya kan? Terus harganya sekian, outfitnya sekian, itu malah dosa. Ya. Walaupun bentuknya gamis atau bentuknya jubah atau bentuknya apa, ya, seperti di awal-awal video tadi saya jelaskan.